شهر الصيام والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ أيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين. شروط صحة الصوم أي إذا توفرت هذه الشروط صح الصوم وهي أربعة. الإسلام فيشترط أن يكون مسلما جميع النهار ولو ارتد لحظة واحدة بطل صومه. العقل فيشترط أن يكون عاقلا مميزا جميع النهار فلو جن ولو لحظة واحدة بطل صومه. وأما الإغماء والسكر فيأتي تفصيله في مبطلات الصوم إلى آخره. Yang saya hormati rekan-rekan asatidz Dewan Pengasuh di Pondok Pesantren Nurul Mustafa Nahdlatul Wathon, tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, santriyin santriyat, para santri santriwati, singkatnya hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kelema niki bawa bareng-bareng hadir dalam rangka melaksanakan ibadah yang sangat mulia di kebun syurganya Allah Subhanahu wa taala di atas dunia. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi, pahala kita dilipat-lipat gandakan, kesalahan kita diampuni dan dipelihara untuk hari-hari berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tengiring aturang tifa junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaatnya, adik teslapu masuk surga, ngiring ulama, ngiring guru besar kita di belakang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nikmat yang paling besar yang pelunggu sami tatkala tiang pelunggu sami dijadikan menjadi pilihan Allah. Siapakah pilihan Allah? Orang-orang yang diberi hidayah untuk memeluk agama Islam. Itu satu. Yang kedua, nikmat besar bagi kita semua adalah tatkala kita diberikan kesehatan dan kesempatan. Sehingga dua hal niki sering orang melupakannya. Nabi kita mengatakan nikmatani magbunun pihima katirun minan nas. Ara dua macam nikmat sakirang terlupa isi selapu dengan. Dua macam nikmat yang sering tidak dirasakan dan dilupakan oleh semua orang. Manik Nabi.
Apa itu nikmatus sihhati wal faraq? Nikmat sehat kanca nikmat kesempatan. Apabila kita sedang sehat, mara idap ndek tiak mati. Apabila ente sakit, kena ente genta mati doa. Waktu ente sehat ndek teberidap, waktu ente sakit mulai ente khawatir. Di saat kita sehat, mara idap tak bela umur. Ternyata banyak orang di tengah-tengah kesehatannya dipanggil tiba-tiba oleh Allah Subhanahu wa taala. Marantan semeton te marwan. Gena lalu bejango dengan si tejango sehat, ya si bejango berjulu terbait si Allah Subhanahu wa taala. Mun dengan pecu tiba-tiba mati untung. Lagu lamun dengan dek pecu tiba-tiba mati penyesalan yang luar biasa. Nah, tiang pelungguh kesempatan kita tidak abaikan. Kesehatan kedunte untuk kebagusan. Kesempatan kita manfaatkan. Luwe dengan tican sehat, ndarak kesempatan. Bedoeng kesempatan, dan tahu lalu kanak sakit. Nah, tatkala kita diberi sehat dan sempat, inilah nikmat yang paling besar setelah kita menjadi orang beriman, menjadi orang Islam. Kesempatan dari kesehatan niki kadunte untuk ibadah yang paling tinggi setelah kita menjadi orang Islam. Kumbenam pun teparan nuntut ilmu paling tinggi, ilmu nyebapang dengan terhormat, ilmu nyebapang dengan selamat, ilmu nyebapang dengan bahagia, ilmu nyebapang dengan tahu salah kanca kena, ilmu nyebapang itu tahu diri te. Saya ngak lamun tendek tahu diri te, dek tini geger gawe kewajiban te. Saya diri te manusia. Saya manusia niki hamba Allah. Kembenan pun teparan hamba Allah, saya ngak itu siap nyembah. Itu siap nurut yok perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang po itu teparan abid Allah Subhanahu wa taala, teparan ma'bud. Ita niki tukang nyembah, Allah taala sak tukang kesembah. Ndang kebalik. Nah, lamun dengan dek sembayang berarti seolah-olah ya aku di najari nenek. Yang pembeli dosen dengan dek sembahyang. Ya, karena itu kewajiban yang luar biasa. Itu sebabnya tinggi nilai pengajian, tinggi nilai orang belajar agama. Sehingga sekecil apapun ilmu yang berkaitan dengan agama, itu akan bermanfaat sampai hari kiamat nanti. Ya, kalimatun thayyibatun yasma'uha wa ya'malu biha, kataballahu falahu ajruha ila yaumil qiyamah. Kata ulama, sopok kalimat doang terdengar, pok terpaham, pok terlaksanaan, akan diberi pahala mengalir terus pahala ente sampai hari kiamat. Kalimatun thayyibah, sopok nasihat si bagus. Yasmauha dengah te, pirengang te kita dengar. Wa yasma'u biha kita dengarkan, wa ya'malu biha lalu kita amalkan. Falahu ajruha ila yaumil qiyamah, pahalanya akan terus diberikan mengalir sampai hari kiamat. No, gambarkan pira kalimat mau terselaman te ngaji. Pira ilmu yang kita dapatkan selama hadir ngaji. Ndek temau arak paham terjauh ulek
kehadiran kita itu sudah menghapus dosa, kehadiran kita itu mengangkat derajat kita, dan ya kehadiran kita itu akan menambah kebaikan kita. Derajat diangkat, pahala diberi, dosa dihapus. Itu untungnya orang ngaji. Angka mudah-mudahan tidak ada bosan-bosan ngaji. Apalagi niki sekali seminggu. Lamun ulama jak narak waktu terbuang. Ndek narak dengan ngaji, dia buka kitab sendiri. Semua apa yang dia dapatkan diringkas, dicatat dalam satu catatan. Setelah banyak nanti dibuat menjadi kitab lagi. Nah, wanita aja kan tukang-tukang terbaca siwahara doang kadang dia paham. Nah, makin niki kita lanjutkan. Sehingga lamun bab yang terkait dengan hari syak sudah tiang jelaskan sebelumnya di saat kita jelaskan tentang ya materi sebelumnya. Makin niki syurutu sihhatis shaum. Syarat ampun sah puasa. Arak syarat ampun sah puasa, arak syarat ampun wajib puasa. Apa kenana syarat? Segala macam senyebabang ibadah tesah. Dan itu kita siapkan sebelum kita mulai di luar. Kalau bahasa agamanya, ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai' wa laysa juz'an minhu. Segala macam senyebabang tidak sahnya ibadah kita atau terhentinya ibadah kita, terputusnya ibadah kita, dan dia termasuk di luar. Marantan taudu syarat sembayang. Jadi sendek teman sembayang tetap siapang syarat. Lamun tuah mulai tema sembayang yaran rukun. Rukun segala macam senyebabang ibadah tesah dan ia termasuk di dalam. Begitu kita takbir, ita wahdama li rukun sembahyang. Tatkala kita berwudu, itu masih syarat sembahyang. Tatkala kita pasang pakaian, masih syarat sembahyang. Tatkala kita siapkan tempat sholat, masih kita laksanakan syarat. Tatkala kita berdiri menghadap kiblat, masih syarat. Begitu Allahu Akbar, kita sudah masuk pada rukun. Apabila syarat dengan rukun gabung jadi satu, itulah namanya ibadah yang sah. Kurang rukun batal, kurang syarat tidak sah. Itu sebabnya penting kita pelajari yang namanya syarat dan rukun. Ndak sak kejolot si pahala belik doang, lagu dia tahu si nyebabang telang pahala si belik. Cuma di zaman makin jarang dengan demen ngaji fardu ain, jarang dengan mele baca pegawaian tesi bilang jelo, sehingga ya kadang-kadang si bawa-bawa. Ya, lamun te kadu tarhib wa targib ya surga doang penggitan. Ya. Yang po dengan supaya terdengar ceramah kebaca tak tama surga. Saya baca subhanallah walhamdulillah sekali tampun sejuta dosanya. Nah, akhirnya ya doang bacana subhanallah sembahyang ndek. Nah, iya sih ndek nyambung. Nah, makin niki kita lanjut dengan syarat syurutu sihhatis shaum. Syarat baru puasa menjadi sah. Ai iza tawaffarat hadhihi syurutu sahhas saumu. Apabila lengkap syarat-syarat yang akan disebutkan ini, sahhas saumu, puasa selaput dengan menjadi sah. Nah, apabila puasa kita sah,
ada kalanya berpahala, ada kalanya tidak berpahala. Ibarat pakaian, arak pakaian bersih dembau tekadu sembayang. Arak pakaian kotor bau tekadu sembayang. Apa bedanya? Arak kelembi berut nengkah tepopo, lagu tekelintur potona sekedik sinak jis. Bersih ruana lagu deng kanggo tekadu sembayang. Arak pakaian terkotor, belongna wah bau nak tertarik lomak. Seminggu dia wah tepopo. Terus selapu beng ceraput. Cet, sin ceraput kelambin teh. Kanggon tersembayang, jauh sembahyang. Cuma kering idap resen teh mencompang camping lalu. Belong tu habis nyet. Itu namanya kotor tapi boleh dipakai sholat. Lamun muta najis jak atau siwah kena si najis jak timan berungkah tepopo ndek kanggo tekedu sembahyang. Berungkah tepopo teri poye tinduk beberes. Ndek kanggo tekedu sembahyang lamun. Ingat lamun beberes niki salak sopo anggota awakna basah atau idukna pokna basah biwihna ya kotor najis deng kanggo tekedu pakaian timang berungkah tepopo. Lagu lamun basong atau beberes si tinduk niki gero pakaian gero kanggon tekedu sembahyang. Cuma namalik lamun teregu nendek kedu ya lamun teregu sebab adik endak teribadah sambil ragu. Nah, syarat-syaratnya wahia arbatun. 4 syarat sah puasa dengan. Nah, niki penting terperhatian. Pertama al-islamu fayustaratu ayyakuna musliman jami'an nahar. Pertama syarat sah sembahyang dengan puasa dengan harusnya beragama Islam. Wah mengucap 2 kalimat syahadat. Paling pokok untuk kita masuk Islam ngucapin 2 kalimat syahadat. Setelah itu ya rukun yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah sholat. Nah, masalah syahadat dengan sholat ndarak syaratnya mampu. Karena ndarak dengan dek mampu baca 2 kalimat syahadat. Dek tulak berbiaya barang murah ente baca. Kedua sembahyang ndarak dengan dek mampu sembahyang lamun meleh. Karena kita diberikan keluasan oleh agama kita mun sakit kanggo sambil tokol sembahyang. Ndek temempu tokol kanggo sambil tindo. Ndek tetau tindo tahu kanggo tekedu isyarat. Sekedar maten doang tergerak-gerang lik takbir, lik ruku, lik sujud. Wah engkah tetau gerang penentang te cukup teringat sembahyang di dalam iya tuan tekedu sembahyang dalam angan. Selama ente masih bau si tiap bergerak dek tekanggo sembayang di dalam angan. Separuh dengan ngaji baitna fotona doang. Karena kebetulan fotona mau lahang, iya jeris ya sok ingat. Ya. Terzikir-zikir sembahyang. Tetokol-tokol sembahyang. Ya, yang paling di dalam Al-Qur'an ndek kena i'malus shalat tetapi aqimus shalah. Laksanaan dirikan solat dengan syarat-syarat dan rukun. Dek nesah sembayang te mundek lengkap syarat kenca rukun. Mara ibarat bangunan belik mara niki mundek ne berdoa dasar kuat. Ya, dek ne lengkap campuran pasir, batu, kerikil, kenca besi, semen, dek ninik kuat. Nah,
Ngeno endah ibadah te harus negabung antara syarat kanca rukun. Nah, ande nara dengan sugun lengan Islam walaupun semenit batal puasanya. Nah, yang pun ditekanggu pejorak-pejoraan tentang agama. Mun teremeh-remehang agama, mun tepia agama menjadi permainan, maka bisa menjadikan kita kafir dengan suara. Bejorak-jorakan sembayang. Kembek nampok bejorak, kanggo tekan. Nah, kanggo angna dengan bejorak sembahyang. Kafir. Karena kita menghalalkan yang diharamkan oleh Allah atau menghalalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kena haram, temilu kena haram. Allah kena kanggo, temilu kena kanggo. Ndak terbalik. Yang diharamkan oleh Allah kita halalkan, yang dihalalkan oleh Allah kita haramkan. Li zaman makin iluan kebalik. Hatta yarau hasanan ma laysa bil hasani. Bahasan Bapak Maulana Syekh, wa'lam akhi annana fi zamanil fitani hatta yarau hasanan ma laysa bil hasani. Zaman makin zaman yang penuh dengan fitnah. Beruan fitnah luwe dengan sak solah para lenge, sak lenge para solah. Terbalik langit menjadi bumi. Bumi pihakna jari langit, langit pihakna jari bumi. Falawir tadda lahzatan wahidatan batala saumuh. Enara dengan sugun lengan Islam walaupun semenit, ya batal puasanya. Itu satu. Syaratnya harus kita Islam full sehari. Deng kanggo ya dalam sehari itu tidak boleh kurang, harus full kita berislam. Kumbe nampo nengenim esen kitab sehingga arak dengan sudah dibahasakan oleh hadis Nabi kita, yusbihu kafiron wa yumsi mu'minan. Yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Nabi bercerita arak model dengan kelemak ja Islam, galeng-galeng kafir. Bian-bian Islam, kelemak kafir. Nah, ada model orang-orang seperti itu, biasanya orang-orang yang Islamnya bisa dibayar. Diminta beng mi sekardus, turutna agama dengar. Diminah bismi, mali kentulak beragama. Ara dengan merari kanca dengan Hindu, diminta sayang si semamakna, mali kentulak jadi dengan Islam. Nah, wahna Islam, wahna. Nah, mun dengan sugun lekan Islam, andai kata 10 tahun sugun oleh Islam, pun tulak lawan wasak 10 tahun merarik kanca dengan kafir, pun tulak jadi dengan Islam, wajib nekada selapu kewajiban selama nekafir. Sembayang, puasa, ya zakat fitrah, wajib nekada kewajiban-kewajiban selama kafir. Apa sebab? Sehingga wah tau naran Islam, wah beragama Islam, pon tinggalang Islam, ia jadi dendana. Yang pun dengan tahu belian salah dengan tahu kenca dengan dek tahu. Mun dengan tahu ngelanggar belian hukuman. Nah, niki wah. Mun dengan kafir karena memang dia tahu Islam,
telung dasa tahun kafir. Diminta ma Islam ngucap 2 kalimat syahadat, terhapus dosana selama kafir. Barang selapu pegawaian-pegawaian salak siwah liwat. Nah, itu si murah Allah Subhanahu wa taala, si senang Allah taala lamun panjakna si mula lengi berubah jadi bagus. Sehingga surga diberikan orang yang masuk Islam. Nah, lagu lamun dengan Islam sugul jak sebaliknya kecewa Allah, marah Allah, ya ampuna terhukum orang-orang yang Islam wajib kada selamana ya murtad. Nauzubillahi min zalik. Yang kedua syaratnya al-aqlu, harus berakal. Tema tewah bajang belik lagu jogang, ndek tewajib sembahyang, ndek tewajib puasa. Dengan catatan lamun sede telang akal karena sakit, tiba-tiba jogang, datang penyakit oleh Allah Ta'ala, selama jogang ndek na wajib ibadah. Laun dimin sehat ndek wajib ngada. Lagu lamun kanti teparan aran ya gila, majnun amdin, ya dia sengaja gila, gila yang sengaja, warak ke dengan sengaja gila, ya ada. Mbe dengan teparan sengaja gila, tebalak ndek tekanggung nginem sekene, laun mabuk, laun telang akal, ndek mele tebalak nginem, wah jak nginem obat terlarang, racun, yoga. Nah, niki ya teparan aran gila yang sengaja, jogang. Jogang yang sengaja wajib dia mengkadak seluruh ibadahnya selama jogang. Munara dengan tiba-tiba jogang, dimin tanggal selai bulan Syaban jogang. Dimin tanggal lebaran topat dengan sehat. Nah, lamun tetu-tetu sakit oleh Allah Ta'ala, ndek wajib puasa, ndek wajib ngada. Lagu ni ndek melihat jogang nonton. Ya, melihat tak jogang ada ndak terpuasa. Sengaja jarina untuk melihat jogang. Nah, jadi itu al-aqlu, berakal. Payustaratu ayyakuna akilan mumayyizan jami'an nahar. Wajibna berakal dait mumayyiz. Timam berakal lamun lagu ndek man tau bedan puasa kencen dek. Ndek man tau beda ang simbatalang kencen dek man dek batal, dek man wajib puasa. Harus na berakal, mu tau na beda ang si kena kencen salah. Nah, apa pun kenangannya karena arak kanak masih SD ndek man balik, masih kelas ke SD tahun puasa, berakal, tahun simbatalang sah puasanya. Seluruh pahala puasa kanak niki lamun ndek man balik pol ojok orang tua pahalanya. Untung terjadi nama lamun anak tu tahu puasa lekan SD. Masih kelas ke SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD. Nah, munah kelas 4 ya kadang-kadang. Nah, SD makin kelas 4 kadang-kadang balik. Nah, mun kelas ke 2 tu ya insyaallah deman balik. Sehingga deman berumur siwa tahun. Munah berumur siwa tahun jak kira-kira lamun datang palang merah jak balik nuah timan kode masih SD, apalagi nuah sanawiyah. Tima masih lombo awakna lagu li bawa to embea batal. Wah balik karena niki. Ya. Nah, ya ampuna kena berakal dan mumayyiz. Sehingga kanak wah berakal sanawiyah atau masih SD kelas 3, kelas 2 berakal. Lagun dek man tau embe simbatalang
Kenana mangan doang dek kanggo kencenginem mun buah jak kanggo. Nah, ya aran dek man mumayis niki. Ya. Sehingga arah dengan termasuk dengan baru tema Islam. Tajahan sembahyang jelo Jumat jok pak kuah. Tajahan usolli fardhul Jum'ati oleh mulai sembahyang. Dimin wahtau kena usolli fardhul Jum'ati rakaataini ma'muma lillahi ta'ala. Pun bercerita li batur, ya doang sin sembayang mun jelo Sabtu usolli fardhu Sabtu. Mun jelo Ahad usolli fardhu Ahad. Terus sampai seminggu. Wah berminggu-minggu sembayang nontana pun bercerita li baturna. Silahkan kita masuk Islam. Murah Islam itu ternyata. Kita sholat sesuai dengan hari. Enggak si tajah usolli fardhu Jumat paling dulu. Selapuk jelo ya doang sin berniat. 5 waktu oleh kelemak jeng kebian jelo Sabtu usolli fardhu Sabtu. Usolli fardhu Ahad sampai bian. Nah, dimin bercerita ya pun tahu salah paham. Nah, yang pok lamun tajah dengan harus terbada apa dengan tumben. Oh menjelo Jumat, menggaleng-galeng, neangkan berniat. Mun asar, sembayang asar selapuk jelo peden tan berniat, cuma jelo Jumat doang tok embede. Ade endak berniat jelo Sabtu kedu ku sembayang fardu Sabtu. Iya. Nah, ini doang. Nah, ini berakal. Jadi falau junna walau lahzatan wahidatan batala saumuhu. Kalau dia dimasuki jin. Orang majnun itu, orang gila itu orang yang dimasuki badannya oleh jin. Yang penaran bahasa Arabnya majnun. Dengan si tetemui nawaknya si jin. Termasuklah kebangruan. Dengan kebangruan dengan tetemui nawaknya si jin. Yang pun timam pesengkarun dan tahu diri nah. Sehingga ya dimasuki oleh jin, dia tidak sadar. Tima nyorak bekuih bah diminengkah dan tahu yuk wan pada kembe. Nah, itu sebabnya munara dengan kebangruan batal puasa. Ya. Nyorak bekuih dan tahu dirinya batal. Ya. Karena termasuk junna, orang yang dimasuki oleh jin. Nah, kebangruan, kerasukan, marah dengan jogang, ngerawas mesak-mesak dibawa kayu. Nah, itu sudah orang yang majnun. Lagu mengkedu HP jande ngerawas mesak-mesak. Ya, bedoing kanca. Mun laik-laik dengan tokol dibawa kayu ngerawas mesak-mesak dengan jogang. Mun ane jandak paran batur jogang tima mesak-mesak rere nang kakak. HP li kentokna. Ya. Yang ketiga, jadi wa ammal igma'u was sukru fasayati tafsiluhu fi mubtilatis shaum. Nah, lamun dengan mopok, dengan palang nanti akan dijelaskan pada bab membatalkan puasa. Nah, kembena sehingga mun dengan mopok, kan dengan mopok dimin serio ai pinang palang. Atau dimilik panas, palang, yaran mopo. Atau dengan palang, mun dengan palang pokok nendek pol sejelo palang sah puasana. Misal di mina datang waktu imsak palang, kering 5 menit pok narak maghrib pok ngese, sah puasana lamun wah benia. Kering nak sembayang ya subuh, zuhur, asar, karena ya kelolosan si palang. Nah, dengan mopok atau dengan palang ia syaratnya. Lamun nepol oleh subuh jeng ke maghrib dek nguit-nguit ja berarti batal puasanya. Laun si sehat on tekada. Puasa tekada, sembayang tekada. Yang ketiga syarat baru sah puasa orang an-naqa'u minal haidhi wan nifas.
Ini dengan ini bersih dari haid dan nifas. Fayushtaratu ayyakunal mar'atu tahiratan jami'an nahar. Jadi harusnya bersih dengan ini sepanjang hari. Oleh subuh jeung ke maghrib dia bersih, tidak haid, tidak nifas. Falau hadat fi akhiri lahzatin minan nahari batala saumuh. Munarak dengan haid kering 3 menit narak maghrib pun datang haid na batal puasa. Lau nakada sinuah lebaran. Wa kadza law tahurat atna'ahu walakin yusannu lahal imsaku. Begitu juga di tengah-tengah jelo zohor tuan suci, ya berarti ya haid ndek puasa karena dia sudah memang haid dari pagi. Ndek wajib langsung puasa di minangkah haid langsung berniat puasa zohor karena dia dari pagi dia men. Nah cuma sunat dengan haid nendek mangan nginem dengan niat dia hormati bulan suci Ramadan. Lagu lamun dek nemangan nginem, tidak makan, tidak minum, niatnya puasa jaha haram dan tidak sah. Seperti yang sudah lewat. Begini teliti ulama mengajarkan kita, adik endak narak erak lek jelo kiamat, pertanyaan ojok ulama dari Allah Subhanahu wa taala. Lamun wah piang te kitab ampuk tendek masih itendek paham salah carante si salah ite ndek salah ulama. Nah, papan ketuan yo kan seluik dengan salah sembayang. Oh wah tiang aja, wah tiang piang kitab. Lagu ndek mele ngaji, ndek mele belajar, tanggung jawab na iya. Ara alasan. Yang Bapak Maulana Syekh lai di akhir umurna tetap tetajah tejazahang surat Fatihah, surat Kulhu, Ikhlas, surat Muawwizatain. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kumbena penaka kuaj ijazahangan kepada kamu pada surat Fatihah. Tajah oleh bismillah jeung kawaladdallin. Betul sak perlu bertasdid, betul perlu belo, perlu konte. Ternyata luwe imam-imam yang salah sehingga Maulana Syekh hendak tegur secara imam ni salah cara baca Fatihah. Arak lain li pancor. Maulana Syekh hadir. Ia jadi imam karena Maulana Syekh melinggih cara sembahyang Jumat karena wahlinsir. Terlembah na terponggok si kursi temajak masjid. Terus imam arak tuan guru jadi imam. Dimin baca Fatihah Siratal ladzina an'amta alihim, alihim doang. Dan dia kena alai kan mun alai antara a dengan i, alaihim dan alihim. Nah, baris bawah sini. Siratal ladzina an'amta alihim, sangat dalam si mendalam bayu alihim. Nah, setelah itu saya melihat Maulana Syekh belalang berjumat, jarak seminggu, jarak 2 minggu, ngonek-ngonek istirahat beliau berjumat. Ya, secara lahir tidak kita lihat dia Jumatan di Masjid Pancor. Bisa saja mungkin beliau pindah Jumatannya ke kuijazahangan daripada Fatihah dek narak langan mek nyambung ke jaku. Padahal nego itu sih salah. Tapi beliau dengan bijak sekali. Ya. Netegur dengan misal arak salah bacaan-bacaan dengan Maulana Syekh tidak mencela bacaan orang. Tapi beliau datangkan, Maulana Syekh mendatangkan cara yang benar, bacaan yang benar. Ndek salah dengan lagu ne cara ente membaca. Nah, sehingga orang menyadari dirinya ditegur secara halus. Lamun tertegur langsung le salah ente langsung disebut, malu kita di depan
orang. Makanya Maulana Syekh sangat bijak kalau hal-hal yang berkaitan dengan agama. Serumun itu kan demen terpelilak batulik dengan luik. Ya. Sehingga masih harap dengan jari imam dengan fawailul lil musallin. Apa ngana? Wawailun lil musallin. Nyata dia ganti pak kencewa wow. Lamun dengan bodoh dengan dewa sekolah wajar karena tidak bisa. Lamun tersebut tuan guru pernah wawailun lil musallin nah ya kecuali mun ayat hafalan di tengah ini doang dengan khilaf salah huruf. Lamun ayat-ayat tarawih niki jawa selapu dengan apa? Makmum ti makmum bodoh tahu na tu tersalah. Lamun oleh ayat alha sampai tabat yada. Nah kecuali hal ada di napal separuh si jamaah sabihi sini lagu lamun kul huwallahu ahad jae ngembeng bebecat wah hafalna si jamaah. Tapi Maulana Syekh nyambung dengan ayat-ayat yang kita pakai zikir, adik nendek nyata lalu entante tegur. Ternyata setelah tiang perhatikan selama Maulana Syekh mengajarkan kita, berarti ada di sekitar kita yang hadir ngaji yang belum bagus Fatihahnya. Nah, ya jalan ulama karena biasa ulama-ulama yang sudah diberikan karamah oleh Allah dia tahu muridnya, dia tahu hati muridnya. Sering tiang di dalam angan kemudian tebak-tuan jok Maulana Syekh. Dek teman sugulang peketuan tante, ia bahasnya langsung. Yang menurut tiang Maulana Syekh dia baca hati muridnya. Dia awasi muridnya. Ya, wikanangna doang. Lai wah tiang lik sopok malam tingkat tempat jaga tiang di mahat searan terjadi batul bajang wah ini doang terbeberaya mulik sopok malam ya tiang berjorak-jorak lah ngerawas-lawas karena dekat tetangga satu lingkungan kanca sahabat teng terjulu malam itu ndak saya belajar. Waktu berjarak-jarak ngotok-ngotok, tinduk, ngantok. Ya. Jemaah kelema, ia paling julum bahas si Maulana Syekh. Ente jak ketimbang belajar adian, ngotok-ngotok barang beraya, inna lillahi, saya berbada. Padahal kita di pondok, ya jauh lekan gedeng Maulana Syekh. Ternyata wikan beliau. Tahu nah, ternyata orang-orang karamah dengan keramat jaga ne muridna, awasin ne muridna. Yang dek tebani macam-macam jari murid Bapak Maulana Syekh. Tahu na doang apa pegawai apalagi makin beliau sudah pindah alam. Besan Maulana Syekh lain lamun dengan wali-wali dunia niki marak belik dulang, marak belik keleong. Kode kita silelah keliling Lombok ke Dumontor, mun dengan jari wali sekali berjengkang tu ahli Mekah tahu nah. Sekali berjengkang itu lek Jepang. Nah, yang pok nini kanggo dengan jari pemimpin wali sedunia saya nggak tahu ngeloncat-loncat jok itu waktu yang singkat. Nah, apalagi maksud bercerita apalagi sekelas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam marak silik hizib niki ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi yanzuru min waraihi kama yanzuru min amamih. Ya, sampai agama salawat dan salam kami kepada Nabi Muhammad yang memandang dari depan sama dengan memandang dari belakang, tembus pandang. Kalau kelas-kelas Nabi, kelas-kelas ulama yang sudah diberikan pangkat karomah. Nah, niki
nipas, atau andai kata dengan kenyaka puasa di tengah-tengah puasanya zuhur kena haid, batal puasa, sunat nenendek ngelor mangan, ya, untuk menghormati orang yang berpuasa. Enggak bagus ada narak kanak dek puasa atau santriwati misalnya datang bulan kanggo milu mangan sahur ke malam, jema barang terbuka eneng inem ke jelo teduk-teduk si nginem nendek di julun batur. Nendek kena ahi di julun batur penginem. Hormati orang yang sedang puasa. Karena Ramadan ini banyak namanya. Karena semakin banyak nama sesuatu, semakin menunjukkan kemuliaan. Ya. Ramadan teparan Syahrul Quran, Ramadan teparan Syahrul Sabri, Ramadan teparan Syahrul Rahmah, banyak sekali. Beratus-ratus nama Ramadan ditinjau dari beberapa sisi tergantung ya sudut mana. Tatkala Ramadan Allah mengampuni banyak orang, teparan Ramadan itu Syahrul Maghfirah. Tatkala Ramadan mendidik kita menahan hawa nafsu, mendidik kita tepat waktu, mendidik kita untuk jujur, maka dikatakanlah Ramadan itu Syahrut Tarbawiyah, bulan pendidikan. Ya, ya didik tepat waktu. Ngombe-ngombe ruan nasi jangan si maik-maik li julun te mondek man dengan ngebang dek tebeni sentuh. Nah, itulah Ramadan mendidik kita, melatih kita untuk ya menahan diri kita. Yang pun arak haram pegawaian gara-gara tahu, arak haram gara-gara waktu, ya. Terseling kapong kanca senina te barang semama te ibu-ibu kanggo atonde. Di dalam balik kanggo atonde. Mulik leah kanggo atonde. Mulik panggung kanggo atonde. No. Li dalam balik jak kanggo ngombe-ngombe melin te. Dimin wah mulai li luah engkah terkanggo. Karena itu akan menjadi fitnah. Yang teparan dengan hebat, saleh, luar biasa. Menseling kapong di atas panggung kenca senina aja. Walaupun dia mau menampakkan kemesraannya bersuami istri, tapi haram kita melakukan sesuatu yang boleh kita kerjakan di dalam rumah, dek tekanggo li julun dengan luwe. Luwe separi tok lengahna. Teparan jari kayai beli berdua senina 4, ya tampang ruan kepatuhan senina nasi kancem 4, pun seling kapong di atas panggung. Nah itu ya mendatangkan fitnah, muruah kita menjadi jatuh. Sedangkan Islam itu hifzul muruati wajibatun, menjaga kehormatan, terjaga harga diri kita hukumnya wajib dalam Islam. Yang keempat, al-ilmu bikaunil waqti qabilan lis-shaum. Ay ya'lama anna al-yawma alladhi yuridu an yasumahu yasihhu fihi as-shaumu bi an lam yakun minal ayyamil lati nuhiya 'anis siyami fiha. Nah, tau te jelon te si puasa nu mula jelo kanggo puasa. Ndek jelo tasrik, ndek jelo sita haramang puasa, ndek jelo sak. Nah, artinya menyebabkan sah kalau kita puasa pada hari yang dibolehkan kita puasa. Sehat itu, Islam itu, berakal itu, bersih telengan haid dan nipas, lagu jelo rebaran dok puasa dek nesah. Jelo tasrik terpuasa menjadi tidak sah. Marak siwah liwat. Ben haram ben dek sah. Berarti ben temau dosa
Mben lelah, mben ndek mau pahala. Nah, lelah doang mau. Nah, niki syarat-syarat yang menjadikan puasa orang yang berniat puasa menjadi sah. Nah, itu sebabnya puasa latihan atau ujian bersama. Allah menurunkan syariat puasa, syariat Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Oleh dengan paling sugih, dengan paling atas jabatan sampai si paling miskin, paling bodoh, menjaga diri dari hal-hal yang mengganggu puasa. Ya, yang pok terjanji sei puasa akan kita dijadikan la'allakum, bukan mudah-mudahan. Namun dengan wah ngaji nahu, ngaji bahasa Arab, la'alla harfut taraji. Apa itu harfut taraji? Tolabul amril mahbub, mengharapkan sesuatu yang baik, yang disenangi. Tetapi kalau la'alla dalam Quran pasti, agar la'allakum tattaqun, adik pelonggo sami tarik bertakwa. Jadi puasa itu pesan moral. Agama mengajarkan kepada masing-masing diri kita untuk menjaga kehormatan Ramadan dengan kita jalani ibadah puasa dari subuh sampai maghrib dengan menjaga hal-hal yang bisa menghilangkan atau mengurangi nilai puasa kita. Itu namanya pesan moral per orang. Maka puasa ini kita dipesan kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian semua masing-masing. Jadi ya, bukan kewajiban kelompok, tapi ini kewajiban pribadi, individu, pesan moral individu. Kemudian ada pesan sosial. Ramadan melatih kita saling ta'awun, banyak saling membantu. Dengan apa kita saling membantu? Dengan nyumbang sedekah. Nabi kita mengatakan afdhalus shadaqat shadaqatu Ramadan. Ya. Pahala yang paling tinggi kita nyumbang adalah sedekah yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan. Maka kami berterima kasih wali-wali santri, kemudian simpatisan yang membawakan kita ke pondok pesantren Korma untuk membuka puasa. Di Bijajarin Pelungguh niki menah mulai jam 6 kumpul di aula untuk membaca Yasin, zikir, tahlil, doa. Kita niat kepada semua ibu bapak, guru-guru kita yang telah berjasa, orang-orang yang pernah nyumbang di pondok pesantren ini, semua kita doakan, kita bacakan Yasin, kita zikir, tahlil, berdoa. Timak dia suruh kami mendoakan pelunggu kami semua. Ya, karena kita manfaatkan, apalagi semakin dekat kita dengan berbuka, semakin makbul doa. Mau terjuang tekorma, sekardus, 2 kardus, anak niki bilang bian-bian, segelas air es ditambah dengan 2 biji korma. Mau dengan si jauh korma paling belik mau pahala. Seket sekik barang kami berbuka lik niki. Kali 2 biji korma. Kali pahala, seluruh pahala kami kompol diberikan kepada orang yang membawakan kita korma. Anden pahala kami pada puasa niki terbayar si Allah Ta'ala, misal sejelo terbayar 1000, kencang kami sekat sekik, berarti nilainya sekat sekik 1000. Sekat sekik 1000 tambahan pahala dengan si jauh korma, kami ndek kurang pahala kami endah. Nah, ndak takut terima sedekah dengan bulan puasa. Kan jak baitna pahala entek dengan si bersedekah. Haru ndek kak bani terima mai.
Bukan tu betekadu lawan bis pahalan tu onde ia si entau pak dengan si mele bermurah hati. Sehingga orang yang bermurah hati kapan saja, Ramadan di luar Ramadan, Nabi kita mengatakan as-sakhiyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Dengan si demen nyumbang, murah, pemurah, ndek pelit, dekat dengan Allah, disenangi oleh orang, dekat dengan sorga, jauh dari api neraka. Yang pok tetesuruk bepitrah ngadu beras, nendek bepitrah ngadu kepe. Karena masing-masing tolang beras niki tunasang ne tampun jok Allah Subhanahu wa ta'ala. Beras kan dia berdosa, si berdosa itu. Nah, karena tolang beras tekedu laksanaan perintah Allah, perintah Rasul, ajaran agama kita, maka masing-masing tolang beras niki sak 2,5 kilo, 2 kilo telu perapat niki sekuah ihtiyatan. Sehingga lamun 2,5 luwek perkhilapan zakat fitrah niki bagusan terlebihang sekedik. Yang pokoknya lamun ukuran Mekah niki telu perapat jadi segantang. Nah, lagu itu wah kedung biasanya kedu 2,5 ya. Lagu adik narak pahala sunat sekedik sokwah lebihang sekedik sok mah kerasan entan nimbang kerasan si timbang sekedik. Andai katanya lebih, yang lebih itu menjadi sedekah khafi. Yang wajibnya itu menjadi penyelesaian kewajiban, selebihnya itu menjadi tambahan pahala, penyempurna. Nah, separuh dengan PT nemolah doang. Namun tuah beng dengan jekat, na kembek-kembek, na jual kanggo, na priap kanggo. Nah, lagu lamun wah terima isi dengan lente bejekat. Nah, itu 4 hal yang perlu kita perhatikan. Ya, masih ada 3 kali ahad mungkin masih kita akan ke depan berbicara tentang puasa, ya syarat-syarat sahnya, wajibnya, rukunnya, yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa. Barangkali ada yang mau bertanya, ini mau terlanjut bareh akhir beketuan payu kadang belo. Nah, karena itu ada waktu. Sila. Nah, dijah apa nak ketuan nah? Nah, ngombe hukumna ita puasa poteng utak. Lamun tersengaja ngutak ja batal. Lagu lamun tengutak isi penyakit ja ndek. Ita lalu jok mas bagi ndek terbiasa mabuk. Tiba-tiba terbemontor mabuk. Ndek batal puasa. Kecuali lamun dengan mula ndek tahu bemontor, sok enti orang montor wah mulain meleng ngutak. Mun dengan sepokok entayak montor wajib ngutak jak ndek tayak montor bulan puasa. Nah, bisa kita nanti termasuk sengaja muntah. Yang lamun dengan misalnya mangan sahur ampung kando pecel kangkung sambil ngantok nganget-nganget mupidem kangkung non deman bisteme sepelang wah teme sepelang masih lik biwih. Nah, niki berat. Ndek nak sugulang kangkung niki sembahyangnya tidak sah. Kumbena pun dia sah senga berhubungan dengan najis.
Karena kangkung sepelang te mencampur kenca kotoran, selik luah suci, lalu di dalam kotor nyambung, berarti kita sholat membawa najis. Sehingga selik luah berhubungan kenca di dalam. Lagu lamun de anara hubungan aja iya, nah ini kan tei dalam tian tende ngombe-ngombe sembahyang te. Lagu lamun ara kangkung te mau sepeleng, li luah sepeleng. Nah, mun tembot kangkung niki puasan te batal. Mun talurang kangkung no sembahyang tende sah. Ngemben tante harus narak dengan ngerti, dengan tahu. Lagu nenden tesuruh nende kena bareh mun desrio ang kangkung di bihku jam botak nah sengaja ngembot-mbot aran. Nah, itu si tahu hukum langsung membotang. Nende endang izin endah, mun endang izin batal puasa dengan. Selamat tang puasa bareng selamat tang sembahyang. Ini doang bareh si ngantok. No, maksud dia sampai si ngeno-ngeno sebutnya li kitab. Sok sawahara hukumna. Andai kata yang polik pekih andai kata. Menjaga kemungkinan sangara li dunia niki. Pada si dengan andai kata dengan nina semet tebel, bauk tebel sok nuahara hukumna. Sehingga dunia niki luas. Enara kebetulan dengan ini bauk rerek merak dengan mama. Umpama deengkang wajib nebasa selapu bauk semetna munaudu. Apa sebab? Sehingga ia jarang dengan ini bauk semet. Lagu arak hukum. An-nadir la hukmalahu. Barang-barang si jarang terjadi dianggap tidak ada. Sehingga munara ngano dihitung dia seperti wanita yang tidak bau kererek. Nah, karena dilihat mayoritas kebiasaan. Namun dengan memejak dan meme bau kenca semet. Nah, yang punara tuan guru lek pancor lai lamun ta semet doang parana itu meong ngumpa mun bawa te doang ngarak di tesemet parana te bembe. Ampuna lengkap sambil tesemet sambil teba bawa lagu arak dengan ini dan teman kita bawa sok seriuang semet kenca bawa ruse ya parana maruan si benai 4 si inggita yalah. Padahal ya tanjurang terjaga pelihara semet kenca bawa. Ya. Lalu ketimbang tak bersiak gara-gara bawa si pinate. Nah. Teman? Oh iya. Kewajiban kita sebagai umat Islam melaksanakan syarat dan rukun. Sembahyang, muntuah wudu, berpakaian sholah, sembahyang li tau si suci, menghadap kiblat, rukuk, sujud, bacaan kita benar, itu sudah selesai kewajiban kita. Persoalannya kita mengenal Allah dengan tidak mengenal Allah, minimal kita tahu yakin itu Allah Ta'ala miya itu. Allah Ta'ala jariang selapu makhluk. Ndek tapi harus kita kenal detail kelas-kelas ahli sufi tasawuf yang kenal dengan Allah, ya sindi engkanggo semenit de engkanggo lupa jok Allah Ta'ala. Mau kelas kita niki jak termasuk orang yang pulang pergi imannya, pulang pergi takwan yang pulunggu, yang po ita jak wajib tengah ngaji. Saya ngak mun tengah ngaji jak berombo ingat te sadar itu diminta dek ngaji lupa itu. Nah, ia itu termasuk orang yang masih
yazidu wa yangkus. Lamun tiang pelungguh jak iman te wah berombok wah berkurang. Papah te mau musibah berkurang iman kita. Kemudian berkurang. Separuh dia ingat baca innalillah juluan te ngamuk ngesenangis munarak keluarga ninggal. Bareh wata sadar wata kena innalil. Mula jak paling julu lamun wah jelas meninggal dunia baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah setelah itu nangis sila kanggo tanah sok kendak terbejanjam bejanjam niki tebalak si agama seolah-olah ndek terede Allah Ta'ala bait panjakna sendiri sehingga ite kena diri te keluarga te milik Allah. Berarti tatkala kita membaca innalillah oh itu pada selapu Allah doyang kanggo pian-pian bait. Nah itu tandanya kita bersabar. Nah itu tandanya. Nah jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Apa kena mengenal diri tahu te diri te oleh tanah oleh tetepiak ngene gagah te. Tepiak si Allah Ta'ala jadi manusia bebas napas. Napas niki piaan Allah. Itu sudah kita mengenal Allah. Ndik tak perkenalan merantan sekenalan kanca batur. Ya. Makanya tingkat pengenalan dengan Allah tergantung iman. Semakin tinggi iman seseorang, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tebang ibadah Ramadan la'allakum tattaqun. Sekali setahun kita pembersihan. Ibarat motor kita turun mesin di bulan puasa. Biasanya tianta oleh kelemak penok jengken tertinduk makin kejelut terkurangi terkosongan sehingga pembersihan ya. Yang pernah sumu tasihu. Pada tarik-tarik puasa adik pada sehat. Nah, sehat lahir, sehat batin. Ibarat motor terturun mesin. Dengan turun mesin terpersik selapuknya. Di minuah pasang malik selesai latang lebaran, malik kelatihan ngelor. Dek tebani jelo lebaran ngelor mantan laik saat tendeman mulai puasa. Ulat jo latihan. Sekedik kadang topat doang si ngelor menjelo lebaran. Demboni langsung ngelor marantan sing ngelor bulan Syakban. Nah berarti ngulang tengerayan malik tian sekedik lek bulan lebaran. Yang pun istilahang isi bengkel Islam bahwa kita sedang masuk bengkel bulan Ramadan. Ya. Karena kita mau dinormalkan kembali seluruh anggota tubuh kita, sel-sel kita ini, itu sebabnya dikurangi kita makan siang hari untuk mengembalikan normal tubuh kita seluruhnya. Nah, yang pada belajar temalik ngelor jero lebaran. Apalagi kita jenggik larang dek tulak tinduk malam lebaran ngelining lalu bebeduk. Menjemak paling mai tidem. Nah, kadang-kadang nyapa si topat seke oleh ridaya terus bergelak dek sebatur datang. Nah itu kebiasaan kita. Nah itu tentang salat. Apa Harsha? Mazhab Imam Syafi'i lubang mata tidak terhitung membatalkan puasa. Andai narak dengan cara lain tamang bulun nelong jaran jeung kesejengkak kemelik penentang si impersik kelepuk si dalam tidak membatalkan puasa. Karena mata tidak langsung ke perut. Beda dengan telinga, air telinga langsung masuk ke perut. Air lewat hidung masuk ke sini. Tapi kalau mata walaupun masuk rasanya air obat cairan tidak masuk ke rongga dalam. Tapi bagus santai hindari. Ada tidak ragu. Tapi itu sebabnya
kita puasa itu wajib menjaga hanya 7 lubang saja. Lubang hidung, lubang telinga, lubang mulut, dan lubang yang di bawah yang 2. Itu yang perlu dijaga di bulan suci Ramadan. Nah, termasuk bercanda dengan kekafiran itu jatuh. Nah, setelah kita tahu, sekarang jangan bercanda lagi. Itu yang kita katakan tadi, tidak boleh mempermainkan agama. Di mana berjorak kena kungkah Islam, kafir. Nah, karena termasuk menjatuhkan. Nah, tetapi kalau asalnya kita tidak tahu, menjadi tahu gara-gara kita ngaji, dimaaf. Karena kita tidak tahu, karena belum sampai di situ. Nah, sejak sekarang setelah kita ngaji, tidak ada lagi ada santri-santri bercanda dengan canda-canda yang tidak boleh. Ya, sama bercanda. Apa yang nambi? Kuinem penek jaran. Padahal Sprite dia minum. Itu sama, haram hukumnya timan Sprite tinam karena kita bilang kencing kuda. Nah, bejora kapongna galang guling lagu apa kapong bi ku kapong berayangku haram. Nah, bercanda lagu bahaya ya pondek tekanggo bejora si hal-hal si menyangkut agama. Arak beketoni bejora apa yang nama kuinam berem. Nah, berem sudah hukumnya itu di mana jama? Yang pondek tekanggo bejora. Nah, udah? Nah, cukup? Nah, Kak Tuan sila. Apakah dia tidak termasuk batal puasanya karena memasukkan bunga kapas ke dalam vagina ya. Nanti tapi dia buang, apakah itu tidak termasuk batal? Nah, terpaksa kalau di bulan suci Ramadan bagi orang yang istihadah. Seorang istihadah, orang yang haid terus-menerus lebih dari 15 hari. Mulai dari hari ke-16 dia harus mandi bersih. Kemudian kalau mau sholat tidak sah wuduknya kecuali tunggu ada waktu. Setelah ada waktu, Nabi besok persik dirinya mantan besok menek. Kemudian taruhkan kapas tapi jangan masukkan, di perbatasan saja di luar. Ya. Langsung sholat, jangan baca yang sunat-sunat. Begitu takbir baca Fatihah cepat-cepat, rukuk sujud baca subhanallah sekali saja, tidak usah lama-lama. Tahiyat salam. Tidak sampai dek teman salam wah sugul malik. Nah, itu secaranya. Jangan kalau kita tutup pakai kapas masuk dari batas luar, maka itu termasuk memasukkan sesuatu. Sah sembayang, puasa batal. Pada si kangkung si berukno kenana. Nah, kita memasukkan liwat dari batas luar, maka itu sudah termasuk dalam. Nah, kalau sudah sampai di batas dalam, maka puasa menjadi batal. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga di bulan puasa. Si paling memungkinkan membatalkan puasa ya satu besok naik besok mene. Yang pot tetanjurang lampak kime wahisi nendek kedu potun tijo. Ada sandak tema tijo tu jok loang tai batal. Yang kita tahu bahasa halusnya loang tai si penati. Sembarang tak terbeketuan darat tahu bahasa halusnya loang tai pada doang. Loang tai wahane ya halus ngena. Payu untuk bahasa sasak ya terpaksa. Nah, alhamdulillah ya
Ha. Nah, lamun dengan sendeng sedekah, dek keluar seruan lagu teniat bersedekah sang yang pun ini sadar pun ini persidi melengi bagus terbantu. Lagu lamun tahu dengan dek sembahyang kok terbantu. Ada memang yang mengatakan munara basong lapah kencara dengan dek sembahyang lapah bagusan tebeng basong mangan kenca dengan sindek sembahyang lapah. Apa sebab mun tebeng dengan dek sembahyang mangan terbantu ya lawan Allah Ta'ala. Kecuali niat terbantu ya sang nini sadar adik nini mudah-mudahan tican sadar mele gawe sembahyang ya tetap bagusan tebeng manusia. Nah, separuh pedang ente kencangan adi. Separuh endah sing endeng amal rua resana nak nendeng amal untuk masjid lagu potongan dengan sendeng amal regu itu sang yendengang diri na jaga alat na piak jari alat atau ngelidung bawa kota jauh kota alasannya membangun masjid nune lagu separuh sangi petang diri na jaga nundarak tahu pira-pira mau na yang kena 1000 mau na dan dia tahu sih dengan lamun teregu mbe setok yakin bagusan separuh yang nyuruh teregu beramal separuh bembulu na beak belo beselana bongkang-bongkang kentokna sengkang endengang masjid lilangan. Ayo mohon maaf di antara yang lolos yang modelnya. Saya nggak ragu kita. Ya, kanjak manusia itu kadang-kadang ya dari penampilannya bisa kita ragu. Nah, lamun secara perbandingan kalau manfaat ya tentu masjid itu karena selama-lamanya kita akan mendapatkan pahala. Yang pun arak sabilillah, arak mu'allab, arak fakir miskin. Ya kita pilih mana yang walaupun bangunan masjid lagu likat, tegak tilik semeton jadi si fakir miskin, besok telikat nuah sila bagusan. Besok yakin beramal, ya wah bagusan. Mesti beramal lagu-lagu bareh kan. Nah, sarian besok yakin menara aja sila. Nah, yang paling bagus besi yakinan untuk dia pakai ibadah. Suara arak dengan memang bersih, di makna lenge pakaiannya lagu bersih, bagus sangat te. Separuh aja selapu oleh carana adabna dek nak kena separuh nyurut separuh ragu. Nah itu pengajian kita hari ini. InsyaAllah hayatul ilmi bil muzakarah. Ilmu itu akan hidup kalau kita ingin bertanya, mau bertanya. Karena kunci ilmu adalah bertanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Fatihah untuk semua yang beramal hari ini baik secara tercatat maupun lewat kotak-kotak amal maupun yang telah beramal pada hari-hari sebelumnya mulai dari awal pembangunan. Mudah-mudahan yang telah meninggal dunia diberikan oleh Allah 200.000 untuk seluruh keluarga yang telah meninggal maupun yang masih hidup. Kemudian Papua Riwasih, Nak Riwasih beserta seluruh keluarga 40.000. Hajah Zahra 50.000 untuk semua keluarga yang telah meninggal dunia.
Tuan Mawar 50.000, Kak Tuan Tiang Haja Hairani 50.000 untuk semua keluarga yang telah mendahului maupun yang masih hidup. Kemudian anak Tiang Marhaini 50.000. Untuk semua yang sudah kita sebut namanya maupun yang sudah kita niatkan tadi yang telah meninggal dunia, sekali lagi mudah-mudahan diberikan rahmat maghfirah Allah di dalam kuburnya berkat Ramadan. Kita yang masih hidup mudah-mudahan panjang umur, dikuatkan iman kita, dimurahkan rezeki kita untuk beribadah kepadanya. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.